dengan bareng-bareng. Bareng itu pun ritmikal loh. Musik itu keteraturan ritmik itu. Kan nggak ada terus yang bacanya amin atau A-nya panjang banget terus minnya min. Nggak ada kan. Mesti bisa kompak dan rata-rata satu frekuensi itu. Orang yang amin, amin, amin. Nggak ada. Mesti satu frekuensi dan di situ ada getaran yang enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di serial Tokoh, channel Madrasah Diniyah MTI Yogyakarta. Pada kali ini saya bertamu di rumah orang yang spesial. Kalaupun yang tahu warga MTI di Jogja pasti kenal dengan sosok beliau. Jadi beliau ini adalah dosen, kemudian juga musisi, apalagi mas? Komposer. Intinya beliau ini adalah warga MTA yang mungkin kesehariannya itu selain mungkin mengaji seperti kita biasanya itu juga bergerak di bidang musik seperti itu, entah itu komposer mungkin ataupun musisi, dan saya kurang paham, tapi nanti kita coba untuk mengulik itu kepada beliau, apakah bagaimana pengalaman beliau ataupun bagaimana pandangan beliau tentang musik dan agama Islam seperti itu. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan yang lebih panjang seperti itu mas, saya akan melempar dua pernyataan dan itu mungkin mas Jayantoro untuk konfirmasi benar atau salahnya seperti itu. Nah mungkin sebelum saya masuk, saya lupa, jadi kita sudah bertamu di rumahnya mas Setiawan Jayantoro, jadi salah satu warga MTA cabang kota seperti itu. Nah untuk statementnya yang pertama gini mas, mas Setiawan kan dulu sering konser di luar negeri seperti itu mas. Ya. Itu yang pertama. Itu yang kedua itu darah kesenian musik khususnya itu dari keluarga. Itu benar atau salahnya seperti itu. Untuk yang pertama, Mas Setiawan Jayantoro ini sering konser di luar negeri untuk musik. Itu bagaimana mas? Benar atau salah seperti itu mas? Iya. Oke, bismillah. Yang pertama kalau sering sebetulnya nggak begitu ya, nggak begitu sering, cuma beberapa kali lah. Hanya kalau musik saya yang dimainkan di luar negeri itu mungkin malah agak lumayan, artinya di beberapa negara, di Asia, Australia dan Eropa. Biasanya untuk musik yang paling besar dulu saya sempat membantu untuk karya tari. Ya. Jadi kolaborasi seperti itu. Betul. Saya buat musik untuk tari. Itu bisa di browsing nanti, yang paling cukup bagus kebetulan koreografinya yang bagus. Artinya saya masih sangat minim pengalaman saat itu. Nah kebetulan bisa cukup sukses ya, berkeliling dunia dengan satu karya itu. Sekitar 3 tahun, 3 atau 4 tahun ya. Artinya durasi tur keliling dunia itu sampai segitu. Karena observasi karyanya memang cukup lama, jadi ada sekitar 1 tahunan lebih, 1-2 tahun. Mungkin sebelum kita membreakdown beberapa aktivitas itu, mungkin gini, Mas Setiawan Jayantoro itu mulai mengenal musik itu maksudnya dari mana gitu loh, maksudnya dari apa, terus kemudian startnya itu dari mana? Soalnya kan musik itu kan tidak mungkin hanya sebatas dipelajari, pasti juga diresapi. Itu pasti dari kecil. Itu dari mana itu mas? Ya saya kalau mengenal musiknya dari musik barat ya. Musik barat ini dari SMP itu sudah mengenal musik barat. Kalau sebelumnya karena hubungan darah ada ya. Hubungan darah ada dari kakek, dari Mbah Buyut, itu sudah berkecimpung sebagai seniman. Kalau seniman tradisi itu memang ya rata-rata hampir secara kolektif berkesinambungan. Artinya tidak hanya satu jenis kesenian. Misalnya kalau kakek saya itu dulu seorang dalang, juga bisa nari beliau, kemudian juga pengrawit begitu.
Nah kemudian menurun ke ibu, bapak saya juga. Bapak saya background dari petani sebetulnya, keluarga petani, hanya sekolah di seni pedalangan saat itu. Ya otomatis saya kecil itu sudah akrab dengan dunia itu. Kebetulan bapak punya sanggar ya, sanggar seni karawitan, dalangan, ya anak-anak khususnya di Sarutama di Jaten kan. Nah dari situ sebetulnya awal mula saya mulai mengenal kesenian tradisi secara umum. Kemudian SMP mulai melirik musik barat dengan budaya musik yang populer ya. Jadi saat itu saya band-bandan. Masa-masa yang ya, segitu itu band-bandan Mas. Ya saya main gitar dan sebagainya. Ya dengan itu kemudian berlanjut ke orang tua mengarahkan ke kalau mau serius ya ke SNM. Saya memang minta ke sekolah yang musik itu dan ternyata ada sekolah menengah musik namanya di Jogja. Ya saat itu mulai beralih, memang orang tua saya yang masih skenario agar tidak main gitar lagi, supaya belajar musik klasik tanpa pengetahuan saya. Jadi beliau membuat skenario supaya saya diterimanya di sekolah musik itu dengan instrumen violin viola saat itu. Nah setelah keterima ya baru benar-benar transisi merasakan musik sebagai aktivitas yang berbeda dari sebelumnya saya kenal. Mulai butuh proses penghayatan tadi. Karena itulah kemudian saya bisa melihat lebih dalam fungsi musik ya, terus pemanfaatan musik, saya belajar sejarah musiknya dan seterusnya. Ya kira-kira begitu untuk fase awalnya. Dan karena memang mungkin sudah terkenal ada beberapa konser di luar negeri dan itu berkeliling dunia karena musik, itu stepnya gimana itu Mas? Maksudnya ketika kita bermain musik kan semua orang mungkin kalau kita belajar mungkin di tongkrongan atau apa kan bisa Mas, tapi fase untuk bisa mungkin berkarya itu pribadi Mas itu kan berbeda. Saat itu ya saya juga tidak sengaja sebetulnya, hanya memang melihat setelah saya mengenal dunia komposisi musik itu ya, tidak hanya bermain, ternyata dalam dunia musik kan juga banyak ya. Yang kita ketahui secara umum mungkin musik itu main enggak. Misalnya kita bisa aja mengaransemen, mengorganisir nada, merubah musik begitu ya, rangkai kalimat-kalimat musik, membuat susunan nada dan sebagainya, itu mengubah. Nah ternyata ada memang dunia begitu. Artinya profesi sub profesi dalam musik itu banyak. Ada komposer, ada arranger, ada juga mungkin pendidik begitu ya, ada performer, pemain gitu ya. Nah mulai dikenal itu ketika saya mulai menerjuni, mempelajari, sampai sekarang juga masih belajar sebetulnya, belajar terus di dunia komposisi itu. Nah mulai dari situ publikasi karya, memang orang mengenal, kemudian ciri khas musik saya seperti apa begitu ya. Karena background saya dari latar belakang musik tradisi itu, kemudian saya mencoba untuk mengolah musik tradisi dengan budaya musik barat begitu. Nah, kemudian menjadi sesuatu yang ya unik begitu ya. Nah termasuk yang saya terapkan di musik yang saya buat untuk Mas Eko Supriyanto itu salah satunya, juga Mas Gari Nugroho. Saat itu saya membantu untuk salah satu karya beliau yang memadukan budaya barat dan timur Indonesia ya. Nah itu saya diminta untuk dengan konsep-konsep seperti itu. Ya sampai sekarang kemudian menjadi istilahnya gaya ya, sebetulnya salah satu saja sih, karena saya juga membuat musik yang sederhana juga ada, hanya memang belum banyak saya publikasikan. Ini salah satu contohnya nih. Kebetulan di sini, ini pas di Amsterdam dulu. Ini komposer barat, simfoni orkestra, ini Prof. Rai Supangga ini yang di gamelan. Nah saya menghubungkan antara gamelan dan simfoni orkestra ini.
Simfoni orkestra biasanya tradisi dengan baca begini ya, notasi harus pas gitu. Dan ini dengan filmnya Mas Garin itu. Oh, Jadi jadi 3 budaya yang sangat menarik film itu. Nah itu kemudian saya sebagai associate composer jadi menjembatani komunikasi antara dua komposer ini. Juga termasuk menyusun kerangkanya bagaimana untuk bisa masuk dan berarti kalau secara mungkin saya simpulkan Mas ya, musisi itu harus berkarya Mas, atau iya, dalam arti untuk mengembangkan apa yang musiknya itu harus berkarya Mas. Betul. Maksudnya ketika cuma memainkan itu belum bisa dikatakan berkarya. memainkan juga bisa. Memainkan itu tetap bisa juga mempunyai dunia yang sangat luar biasa. Dan banyak seorang pemain saja yang dahsyat itu artinya. Tapi rata-rata kekuatannya sebenarnya terletak pada improvisasinya. Improvisasi, kreativitas. Misalnya seorang pemain itu bisa menjadi unik ketika misalnya dia bermain dengan apa gitu ya. Jadi konsep-konsep kolaborasi yang semakin kesini semakin kuat gitu. Akhirnya meluas. Misalnya seorang pengerawit berkolaborasi dengan musisi barat gitu ya. Atau seorang vokalis kolaborasi dengan dalang dengan pianis misalnya begitu contohnya. Ya itu yang kemudian jadi salah satu materi yang sering, terutama kalau saya bisa sampai keluar, musik saya dimainkan di luar negeri itu karena mbak itu. Kalau hanya musik barat aja mungkin sudah banyak yang begitu ya. Nah saya bawa konsepnya begitu. Jadi kalau dilihat secara mungkin ceritanya Mas Jayantoro itu ada apa ada kalau dilihat secara musik Mas, musik itu kan ada segmennya. Jadi ketika kita memainkan musik yang seperti ini itu mungkin pasarnya seperti ini. Kalau untuk gini Mas, untuk musiknya Mas Setia Jayantoro itu sebenarnya yang kemana, maksudnya arahnya kemana gitu Mas. Kadang-kadang kan kita juga nggak tahu. Kalau musik pop mungkin pasar seperti ini. Kalau Mas Jayantoro gimana Mas itu? Saya musik itu lebih ke dominan di instrumental ya. Dominan di instrumental. Tetapi juga ada beberapa yang dengan format lagu. Lagu ada. Instrumental itu berarti cuma instrumen aja Mas? Iya, nggak ada liriknya Mas? Nggak ada. Wow. Nggak ada liriknya. Jadi. Sebetulnya kalau untuk konteks musik selain sebagai sarana hiburan itu ya yang sejauh saya pahami yang menarik untuk dicoba. Bagi orang-orang awam ya, masyarakat awam misalnya, yang selama ini mungkin yang banyak didengar adalah musik-musik dengan lagu gitu ya. Harus ada yang nyanyi, harus ada kata-katanya, liriknya gitu. Tapi sebetulnya instrumen itu juga bisa bernyanyi tapi tanpa kata-kata gitu. Nah sebetulnya malah ada stimulasi untuk berpikir abstrak itu. Berpikir abstrak, latihan berpikir untuk mengembangkan imajinasi gitu ya. Kreativitas itu kan sebetulnya juga tidak bisa dilepaskan dari imajinasi kan. Kita akan kreatif kalau ya imajinasinya jalan sih. Artinya otak kanan kiri itu dipakai semua, belahan itu dipakai semua. Kalau dikombinasikan dengan rasa ya menarik kan? Pendengaran, penglihatan, hati gitu kan, kalau di bahasa kita di dalam Quran begitu ada. Sebetulnya ya begitu. Jadi terus soal musik sendiri itu kan kalau dilihat secara industri Mas, itu kan ada yang namanya laku dan nggak laku. Itu menurut Mas Setiawan gimana Mas? Saya ya musik kalau laku dalam arti secara ekonomis gitu loh Mas. Betul. Itu pribadi Mas pandangannya. Walaupun kalau secara kita pahami musik itu kan universal dan itu bisa menyentuh semua kalangan. Tapi ketika bicara industri itu ada yang laku dan nggak laku, itu pribadi menurut Mas Jayantoro? Iya, beberapa kementerian ya, ada pariwisata, kemudian di Kementerian Kebudayaan banyak merancang dan memberikan stimulasi program-program yang cukup bagus untuk pengembangan musik itu. Salah satu contoh misalnya ada industri musik kreatif begitu ya, untuk program-program ekonomi kreatif ya. Sebuah istilahnya gampangnya kan perdagangan yang bukan menjual barang gitu, tetapi jasa. Nah jasanya bentuk apa? Oh, hiburan musik yang bagaimana, yang kreatif mungkin, yang unik begitu. Ya musisi harus hidup dari situ ya. Kalau mau berprofesi dengan musik ya begitu. Berarti kan ada anggapan
hidup karena musik ataupun musik menghidupkan kita. Maksudnya ketika kita mau masuk di dalam musik itu secara keseluruhan, berarti otomatis kita harus tahu bahwa musik ini mau nggak mau harus menghidupi kita. Itu yang mungkin menjadi apa nih? Ada istilah laku nggak laku seperti itu. Soalnya kan industri kan otomatis orientasinya ke ekonomi seperti itu, pribadi itu atau memang Iya. ya musik aja nggak apa-apa, yang penting nggak laku nggak apa-apa, atau bagaimana menurut Mas Jendro? Kalau saya ya dua-duanya. Artinya kita bertolak dari konsep musik yang artistik, artinya untuk kebutuhan seninya memang kita menggarap betul, tetapi juga kita perlu melihat pasar karena bagaimana kita musik kita bisa diapresiasi, ya menghibur tetapi tidak menyesatkan gitu misalnya ya. Menghibur tapi tidak melalaikan gitu ya. Artinya kemanfaatan itu yang kemudian juga dihargai orang sebagai sebuah materi yang memang ada nilai jualnya. Ya misalnya kita membuat karya musik, kemudian saat ini media juga cukup luas begitu ya. Ya saya kira harus melihat begitu. Jadi idealisme musiknya justru harus dijual, bukan berarti kita tidak punya idealisme atau tunduk dalam selera pasar, tetapi kita berideologi mengkreasi satu karya musik itu kemudian bisa menangkap peluang. Nah itu juga penting. Tapi memang ada beberapa dunia yang berbeda. Artinya ketika kayak pengalaman di luar negeri itu memang rata-rata tidak dengan budaya industri ya. Misalnya tidak dengan budaya industri. Hanya tetap juga ada pendapatan, memang beda dengan industri musik ya, artinya begitu. Tetapi ada kalanya juga kita harus tetap menangkap itu. Saya pun juga masih belajar, semuanya sebetulnya masih belajar. Saya juga membuat musik yang sederhana pop untuk bisa mudah didengar, tapi ada yang musik kontemporer, musik kalau orang awam dengar ya musik apa gitu ya. Tapi sebetulnya saya bisa memang sedang merintisnya begitu. Artinya empan papan. Ini musik saya buat untuk siapa misalnya? Untuk anak-anak, oke. Untuk menangkap pasar ini, ya. Berarti memang idealisme itu penting, tetapi memang harus dinamis seperti itu. Betul. Empan papan tadi maksudnya. Kalau enggak ya kita bisa mati karena idealisme itu. Sebetulnya idealisme yang betul pun tidak menuntut begitu loh. Artinya memang tadi dinamis kan, kita melihat kenyataannya begini, kemudian kita berkreasi begini, peluangnya seperti apa gitu ya. Kalau saya pribadi lebih ke persoalan kemanfaatan sih. Ya kalau kita di dalam Islam mengenal khairun nas anfa'uhum linnas itu, nah bagaimana dipraktekkan dalam profesi kita. Misalnya kalau saya musik itu, bagaimana musik saya bermanfaat untuk orang lain gitu. Terus gitu. Kalau bicara musik Mas, kalau apalagi tentang mungkin Mas, saya juga kan beragama Islam gitu-gitu. Ada pandangan berbeda mungkin orang Islam yang biasa dengan orang Islam yang punya kesukaan mungkin ya bentuknya, kesukaan tentang musik. Itu cara menjembatani orang yang berbeda pandang. Soalnya kan gini Mas, mungkin kalau orang awam ya, musik itu kan ya sesuatu yang mungkin dia lihat mungkin di TV ataupun di YouTube sekarang Mas, itu kan bentuknya seperti itu. Tetapi mungkin kalau Mas Setiawan Jandro sendiri yang melihat musik itu secara yang benar itu sebetulnya seperti apa Mas? Kalau dilihat ada orang Islam yang mengharapkan seperti itu pribadi. Iya. Ya ini pemahaman ya. Iya. Dalilnya sama sebetulnya, tapi cara memahaminya yang berbeda. Nah kalau kita kaitkan teks dan konteksnya hadis itu ya bisa dibuka nanti dalil-dalilnya ya di kajian itu. Ya halal. Kalau yang maksiat itu kan memang aktivitasnya, maksiatnya gitu kan, sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan musik. Misalnya kayak minuman keras gitu ya. Kan minuman keras itu tidak menjadi bagian dari musik sebetulnya. Nah kalau yang dilekatkan adalah musik itu selalu identik dengan itu, ya nanti dulu. Saya selama ini berkecimpung dengan musik ya enggak juga begitu. Enggak juga. Makanya kalau kemudian musik diidentikan dengan tadi, kemudian sehingga distempel sebagai satu yang haram, ya
Karena esensi musik itu rumit loh. Saya sedang proses penelitian agak panjang mungkin ya. Bahwa musik itu halal dan indah dan penuh manfaat ketika ya tadi bisa didudukkan dengan benar, kemudian dikelola dengan baik, orientasinya juga jelas, selalu ada evaluasi begitu ya. Itu insya Allah ya bermanfaat. Berarti memang ketika pandangan musik yang ya mungkin gini, secara visualnya itu tidak islami, maksudnya tidak islami itu agak melenceng ke core-nya musik sendiri, maksudnya ditambah-tambah dengan mungkin mabuk-mabukan ataupun dengan pakaian yang penyanyinya agak seronok. Berarti itu kan cuma penangkapan orang berbeda-beda seperti itu. Betul. Akhirnya kan persepsinya jadi begitu ya. Musik selalu identik dengan orang berpakaian seronok. Sebetulnya banyak sekali budaya musik yang betul-betul konsentrasi produknya itu ya di seni bunyi. Gitu. Karena musik itu seni, dalam bahasa ilmiahnya seni auditif, seni pendengaran. Kalau hal-hal yang secara visual kemudian ditumpang tindihkan, dipaksakan, bahkan malah menutupi substansi musiknya sebagai seni bunyi tadi ya jadi masalah tentu saja. Dan parahnya itu memang orang-orang yang mungkin mengkritik musik itu sebagai sesuatu yang haram itu referensinya itu hanya sebatas melihat itu yang jelek-jelek tok, tapi belum sampai ke musik yang sebenarnya ataupun pandangan lain yang musik mungkin lebih ke bunyi-bunyi dan lain-lain gitu. Karena dalil yang secara khusus misalnya musik itu haram gitu enggak ada yang berdiri sendiri loh. Kalau kita lihat dalil-dalilnya itu kan tidak ada. Artinya ada konteksnya begitu. Bahkan di hadis yang lain kan memang disebutkan Rasulullah juga melihat ada seorang wanita begitu pernah dengar popularan begitu ya. Nah itu berarti kan berbicara tentang konteks ya. Rasulullah membiarkan orang yang menyanyi begitu, sekelompok wanita yang gitu kan, berbanang gitu. Biarkan kan begitu, artinya ada konteks gitu. Kalau kita memahami teksnya atau itu juga susah, sebab satu teks yang menyebutkan musik haram gitu nggak ada dalam hadis. Mesti ada hubungan dengan yang lain, konteks yang lain. Nah itu yang harus dipahami. Apalagi kalau kita kaji secara lebih dalam, kehidupan kita itu susah dilepaskan dari musik. Musik dalam pengertian esensi ya. Misalnya ketika kita ngaji pun, Islam itu menuntut juga musikal. Bayangkan kalau kita baca Quran orang penak di rumah gitu. Kan Allah juga tidak suka dengan begitu. Nah sebetulnya itu yang menarik, karena hakikat musik sendiri bukan hanya kita harus bermain musik dalam pengertian ada instrumennya, tapi ketika kita misalnya tadi adzan misalnya, kan ini ada keteraturan. Coba bayangin kita adzan jempalian ada ora karuan, kira-kira mau rumah ya tetap berisi gitu. Nah sebetulnya Islam itu juga penuh dengan begitu. Nah kalau dikaitkan dengan apa ya dalilnya, innallaha rafiqun misalnya, benar nggak ya, wa yuhibbul rifqa gitu ya, ya ketemu loh semua. Atau innallaha jamilun ya, wa yuhibbul jamal ya, sama kan ya. Jadi ada apa ya, tuntunan-tuntunan yang sebetulnya sangat sinergis, bahwa sikap musikal itu harusnya dimiliki seorang mukmin. Ngaji kayak qiraah ya, kita lihat orang-orang yang qori yang bagus-bagus itu musikalitasnya tinggi sekali. Apakah itu bukan musik? Musik kalau dalam pandangan walaupun hanya sebatas berbicara, maksudnya ngomong gitu mas ya. Kalau dikatakan musik yang haram seruling lah, halal kalau pakai mulut aja. Nah berarti nggak paham esensinya musik itu apa. Musik itu bukan pada alatnya sebetulnya kan, artinya kalau berpikir hakikatnya ya. Tapi apa yang dikeluarkan dari media itu, entah mau mulut, apa kelotekan meja, atau membawa alat yang lain, memukul tembok atau apa. Tapi ketika melahirkan keteraturan bunyi, artinya ada organisasi bunyi di situ, ada pengolahan suara begitu, bisa jadi musik. Termasuk suara kita menirukan bass misalnya, menirukan sulingnya haram, tapi kita tirukan dengan mulut. Ada yang memahami gitu, kalau gitu boleh gitu kan misalnya. Jadi musiknya diganti musik cangkem semua misalnya, kapelanan gitu. Jadi ya sama saja, esensinya itu tetap musik. Makanya azan musik. Saya contohkan lagi misalnya ketika kita takbiran itu sama kan,
Itu juga ada keteraturan. Banyak coba dan nadanya jengat tekan di situ. Orang enak tetepan. Orang dengerin takbir itu ya enggak khusyuk. Maka sebetulnya atau gini, kalau imam sekali lagi contoh, ketika Al-Fatihah kemudian diamini gitu ya dengan bareng-bareng. Bareng itu kan ritmikal loh. Musik itu keteraturan ritmik itu. Kan nggak ada terus yang bacanya amin gitu. Atau nya panjang banget terus minyak min. Nggak ada, mesti bisa kompak dan rata-rata satu frekuensi itu. Orang yang amin, 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 nggak ada. Mesti satu frekuensi dan di situ ada getaran yang enak. Berarti memang ketika musik dan Islam gitu itu digabungkan memang sebenarnya harus ada apa gitu pemahaman yang ada apa gitu keluasan pemahaman tentang itu dan bukan ke mungkin pelaksanaan tapi konteksnya seperti itu. Mungkin itu nggih untuk yang udah panjang sekali ya ini. Betul. Banyak sekali yang bisa diceritakan dari Mas Wetan Jawantoro dari persepsi beliau tentang musik dan Islam seperti itu. Dan ini kita masuk di statement yang kedua tentang keluarga. Mungkin keluarga musikal berarti Mas. Itu pribadi Mas. Itu maksudnya dari turun temurun sampai Mas genetik ya. Ya, itu ada teori bagus itu yang ditulis oleh banyak biasanya di psikologi musik ya. Yang di rekan saya, senior saya dosen itu ada yang nulis bagus itu. Dalam psikologi musik itu ada menyebutkan itu bakat versus asuhan. Sebetulnya faktor genetik itu pasti ada ya. Pasti ada itu karena sebetulnya unsurnya itu persoalannya adalah kebiasaan. Lah saya sejak di kandungan ya, barangkali ya saat itu sudah dengar begitu terus begitu ya. Dengar itu terus sehingga ada kepekaan yang sudah dibentuk sejak sebelum lahir. Berarti kalau begitu mungkin ada pertanyaan gini Mas. Untuk anak-anak yang keluarganya apa ya mungkin dari kecil itu sudah diberi kenalan musik itu berarti ada privilege untuk lebih maju daripada mungkin yang latihannya baru di pertengahan mungkin udah agak dewasa baru belajar musik berarti beda ya Mas ya? Iya bisa jadi begitu bisa juga tetapi memang ada sih jadi faktor genetik itu memang ada tetapi justru lebih kuat persoalannya adalah asuhannya. Maka yang dalam lingkungan secara genetik ada terah seninya misalnya gitu ya tetapi tidak ada asuhan untuk membentuk kompetensi seni itu juga pasti kalah sama orang yang memang nggak ada keturunan seni tapi sejak dari kecil diasuh dengan itu bisa juga. Saya sih yang meyakini dua-duanya ada memang faktor itu ya ada. Tapi lebih konkretnya ujung-ujungnya tetap harus terdidik. Misalnya ada keturunan tadi tetapi tidak pernah latihan ya nggak bisa. Karena musik itu kan psikomotorik ya, aktivitas kejiwaan dan juga proses ini gerakan fisik begitu ya. Kognitif juga. Kognitif, psikomotorik juga. Jadi memang butuh pembiasaan untuk berpikir itu, untuk merasakan gitu ya, untuk melatih gerakan jarinya. Artinya kan butuh keteraturan. Nah, kalau mengandalkan apa ya? Genetik ada saya rasa juga enggak berhasil. Berarti memang harus ada latihan continue yang sering gitu Mas ya. Saya melihat fakta itu banyak di bapak saya ya yang sebagai pengajar dalang anak-anak di Sanggar Sarotama itu. Ya begitu. Pada pengajar di Sarotama itu terlihat banget. Anak yang enggak ada kultur sama sekali anaknya dalang tapi bisa jadi dalang. Bagus banyak banget. Tapi anak dalang juga tidak menjamin bahwa akan jadi dalang gitu kan. Anak dalang kondang tidak menjamin jadi dalang. Kalau dia memang tidak menggeluti ya gitu kan. Berarti ada kemungkinan ketika anak itu tidak ada faktor orang tua memaksakan nggak Mas itu Mas? Maksudnya secara nggak langsung memaksakan untuk pegang ini ataupun apa gitu. Berarti ada ya Mas? Ada. Secara nggak langsung ada, gitu. Ada itu. Tetap ada ya. Sebetulnya sih bahasa orang tuanya barangkali memang mengarahkan ya. Walaupun bentuknya sedikit memaksa, walaupun tidak kerasa itu memaksa banget seperti itu. Iya, ya di
dibiasakan karena memang lingkungannya begitu ya. Iya. Tapi ada orang tua yang saya punya murid kecil itu dari TK itu juga di bapak ibunya pedagang, tapi karena di dipilihkan untuk belajar musik itu dan belajar sama saya dari TK sampai sekarang kelas 4 atau 5 SD itu ya mulai dibentuk kan, berarti kebiasaan baru untuk selain aktivitas harian dia belajar di sekolah, dia ada rutinitas untuk belajar musik. Nah bertahap akhirnya terbentuk ya. Nah itu yang saya lihat sebagai asuhan tadi, asuhan yang terpola ya tentunya ya, begitu. Iya, sebetulnya tidak bertentangan ya antara kita sebagai seniman dan juga bagaimana seniman menjalankan prinsip-prinsip tuntunan agama. Karena sejauh yang saya pahami semakin kesini justru malah semakin kuat, terutama dalam tadi persoalan untuk kesadaran bagaimana membangun konsep musik yang bermanfaat begitu ya. Itu kan juga lahir dari pemahaman tentang dalil khairun nas anfa'uhum linnas misalnya begitu ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain, sehingga bagaimana saya dengan musik itu bisa membuat kemanfaatan entah dengan penelitian ya gitu ya, atau pembinaan masyarakat, pengabdian dan sebagainya, atau membuat karya musik tertentu begitu. Atau mungkin tidak menutup kemungkinan juga, misalnya kemarin saya dihubungi teman untuk membuat eksperimen musik sebagai sarana untuk healing ya begitu, untuk terapi, untuk model-model seperti itu sih. Sarana dalam bahasa saya sarana kontemplasi ya, merenung dan berpikir begitu. Ya saya kira begitu keyakinan yang saya rasakan ketika menjalankan tuntunan Islam itu ya tidak bertentangan dengan proses berkreasi itu. Berarti memang tinggal orangnya sendiri bagaimana cara berpikir orang itu tentang agama Islam seperti itu dan musik itu sendiri. Dia tidak bisa serta-merta kita hanya wah musik itu nggak boleh karena gini-gini. Lah mungkin referensinya tidak luas dan masih terbatas. Musik-musik itu seperti itu, padahal musik itu ketika dijabarkan sangat luas begitu. Jadi mungkin itu untuk sedikit wawancara kami dengan Mas Tion Jayantoro. Dan terima kasih Mas sudah mengizinkan kami datang ke rumahnya, dan ini sampai malam juga. Dan semoga apa yang disampaikan Mas Tion Jayantoro dapat menginspirasi juga ataupun membuka pikiran kita bahwa memang dakwah itu memang ada berbagai macam versi, ada berbagai macam cara. Salah satunya ada bentuknya dari musik seperti itu. Walaupun kita itu suka dengan musik, tetapi paling nggak kita juga harus mengerti bahwa dengan musik itu bisa mengembangkan dakwah, dan dengan pandangan kita bahwa musik itu bukan musik yang negatif, tapi juga bisa dikembangkan dalam bentuk yang positif, maka konteksnya juga akan positif seperti itu. Mungkin terima kasih Mas untuk waktunya. Saya sebagai host ya itu minta maaf bila ada kesalahan kata. Mungkin kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.